isti'adah dan basmalah. Secara sederhananya kalau isti'adah itu minta perlindungan. Minta perlindungan kepada Allah dari segala mara bahaya, dari godaan setan, dari godaan manusia, dari godaan apa saja, dari godaan jin, merkayangan, gondoruo, kuntilanak, minta perlindungan dari Allah, isti'adah. Isti'adah yastaidu isti'adatan. Jadi asta'ada yastaidu isti'adatan. Jadi masdar ya. Minta pertolongan kepada Allah atau perlindungan kepada Allah. Dan basmalah juga sama sebenarnya, minta pertolongan kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Rahman di dunia. Semuanya bagi orang yang beriman, orang yang kafir diberi kasih sayang oleh Allah SWT. Itu basmalah. Antara isti'adah dengan basmalah harus bergandengan. Nah ini kalau menurut bahasa isti'adah itu ditinjau dari segi bahasanya tolong al-ittija'u wal i'tisamu wat tahsinu atau wat tahassunu. Ya artinya memohon perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah isti'adah yaitu mempunyai arti lafdun maksudun bihi i'tisamul qari'i wattija'uhu billahi ta'ala anis syaitoni, gitu ya. Perlindungan dan pemeliharaan, memohon untuk qari atau orang membaca Al-Quran, seseorang yang dimaksud ya lapan Allah Ta'ala dari kejahatan setan. Jadi minta pertolongan, perlindungan dari kejahatan setan. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98 Allah SWT menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari godaan setan yang terkutuk. Ya, ini Quran surat An-Nahl ayat 98. Para ulama berbeda pendapat apakah perintah yang ada pada ayat di atas menunjukkan suatu kewajiban atau keutamaan. Tetapi yang jelas bahwa mengucapkan isti'adah sebelum membaca Al-Quran lebih baik daripada tidak mengucapkan. Jadi mengucapkan ta'awudz itu lebih baik daripada tidak mengucapkan. Walaupun kita boleh dikatakan apakah ini wajib, apakah sunnah, kita tidak membahas tentang itunya. Yang penting kalau kita melakukan ta'awudz itu lebih bagus dari segala-galanya daripada tidak membaca ta'awudz ya. Nah, kemudian hukum membaca isti'adah dan basmalah. Nah, ini hukumnya. Allah memerintahkan membaca isti'adah ketika hendak membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat tadi ya, 98, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan atau dari godaan setan yang terkutuk. Dikatakan terdapat 4 tempat seseorang membaca isti'adah dalam sir atau pelan hanya terdengar oleh diri sendiri ya. Jadi membaca ta'awudz 4 tempat yang hanya terdengar oleh telinga sendiri. Yang pertama, jika seorang qori ingin membaca isti'adah
dengan sir, seorang qori ya. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim pelan-pelan, kemudian bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, dan yang kedua, jika sedang sendiri, baik dia membaca Al-Quran dengan sir ataupun jahar, maka hendaklah dia sirkan isti'adahnya kalau sendirian ya, membaca itu ya, tahun pelan-pelan. Dan yang ketiga, ketika seorang berada dalam keadaan sholat, ya baik sholat sir maupun sholat jahar. Sholat sir itu duhur sama asar, baik sendirian maupun menjadi imam, baik jadi makmum maupun jadi imam atau sendirian ya. Nah, itu membacanya dengan sir, dengan pelan. Dan yang keempat, ketika seorang membaca di tengah jamaah yang tengah bertadarus atau membaca Al-Quran, dan dia bukan sebagai pembaca pertama, pembaca yang kedua, ketiga, dan lain sebagainya, itu membacanya dengan pelan ya. Tadarus di tengah-tengah. Nah, kemudian cara membaca isti'adah dan basmalah ada 4 cara. Terdapat 4 cara dalam membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat. Yang pertama adalah waqful jami. Artinya diputuskan atau tidak disambung semuanya. Dari ta'awud, basmalah, dan awal surat. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah kan, waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Disambung semuanya, itu contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Disambung semua, waslul jami atau waslul kuli. Dan yang ketiga, waqful isti'adah, wasful basmalah di awal surat, kemudian menyambung basmalah dengan awal surat. Contohnya, waqful isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kan waqful isti'adah, ta'awud diwakafkan, kemudian waslul basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan surat yang akan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu ya. Kemudian menyambung basmalah dengan awal surat. Dan yang keempat, waslul isti'adah bil basmalah, waqful awal surat, menyambung isti'adah dengan basmalah, kemudian membaca awal surat. Contohnya adalah waslul isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus waqful awal surat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian membaca awal surat yang berikutnya. Itu tata cara membaca basmalah atau membawa
membaca isti'adah dan basmalah. Syukron jazilan ila liqa masalama. Sampai di sini barangkali ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujiman. Di sini saya ingin tanya, apa dalam pembacaan basmalah dan ta'awudz itu ada yang disebut dengan qat'ul jami atau tidak? Ya, Ada qat'ul istilah, jami. Nah, itu hanya boleh dikatakan beberapa wajah aja ya. Kayak kita, ya sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa sih ya. Kayak membaca lafaz la haula wala quwata kan ada 4 wajah ya. La haula wala quwata illa billah. La haulun wala quwatun. La haula wala quwatan. La haula wala quwatin. Seperti kayak gitu ya. Hanya wajah saja, tidak ada pengaruh abdul mana boleh. Karena itu kaidah tajwid yang dinukil dari kaidah nahwu begitu ya. Jadi tidak ada pengaruh qat'ul jami, waslul kulli dan lain sebagainya. Hanya beberapa hal itu yang diperbolehkan. Sama halnya ketika kita ngambil dari beberapa imam dari qiraat sab'ah ya. Kayak subhanalladzi asra kan itu ya, atau bismillahirrahmanirrahim, bacaan imalah ya, bacaan imalah. Nah itu ketika menurut Imam Hafiz hanya satu ya, yaitu dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Tapi menurut pendapat imam-imam yang lain itu banyak imalah itu di mana ada huruf yang ada alif layinanya boleh dibaca miring, yaitu tidak ada pengaruh abdul mana, kebolehan aja. Ya boleh dikatakan kata orang santri mah actionnya para santri ketika membaca Al-Quran kan gitu ya. Misalkan kita ta'awud basmalah, ada orang qori ya kayak dulu waktu di pondok pesantren itu suka memanggil beberapa qori ya dari Jakarta kayak Muammar ya, kayak Humaydi. Nah itu membacanya action ya. Membacanya action beberapa wajah, beberapa cara, karena itu menurut ilmu tajwid yang dinukil daripada ilmu nahwu ya. Membacanya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Terus sampai napasnya kuat sampai disambung lagi. Nah kan itu ya. Hal-hal yang semacam demikian itu untuk membuktikan bahwa qori itu ahli dalam bidang ilmu nahwu, ilmu tajwidnya begitu. Jadi tidak ada bedanya ketika kita membaca biasa. Itu. Membaca biasa tidak ada bedanya, hanya penerapan pembuktian bahwa cara-cara ilmu nahwu itu beberapa wajah boleh kan itu. Oke, terima kasih. Siapa namanya wong ganteng? Sujiman. Iya. Jadi ada meskipun lagi di yang situ bertanya, ada tanda wakaf itu nggak masalah, Ustadz. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun ada tanda wakaf tidak bermasalah. Oh, tanda wakaf itu juga tidak ada masalah sebenarnya. Tidak berdosa misalkan ada orang yang berhenti di adamul wakaf atau di sholat. Cuman kalau penerapan yang sesungguhnya, nah itu adalah yang lebih afdol. Karena memang aturannya demikian. Ya misalkan mimmal qodina, nah kan itu ya tanda wakaf namanya itu sakta ya. Mimmal qodina hada. Memang yang afdol begitu, aturan kalau gitu ya. Aturan. Tapi seandainya ada orang yang tidak memakai atau tidak menggunakan sakta juga tidak berdosa. Nah, itu. Lain dengan wajah-wajah tadi ya.
wajah pertama, kedua, keempat itu ada masalah. Tapi kalau ini ya kalau tanda-tanda wakaf mah istilahnya itu ya wajib diterapkan, kaidah tajwidnya begitu. Wakaf lazim, wakaf al-waqfu aula atau sakta ta'anuk mu'annakoh wajib diterapkan ya. Tapi seandainya ada orang ya, saya pernah diskusi dengan di forum pesantren Al-Jawinangun, kemudian di situ ada Abah Sin ya. Saya bertanya, Pak Kiai ya, seandainya ada orang membaca Al-Quran, kemudian tanda-tanda wakafnya itu tidak diterapkan, apakah berdosa? Tidak, katanya dengan jelas. Tidak. Namun seorang yang bijak, penerapan itu wajib diterapkan gitu ya, untuk membuktikan bahwa itu adalah aturan. Dan ketika dibuka, artinya itu memang ada yang berhubungan, ada yang tidak berhubungan. Bahkan ketika penerapan itu kita harus mengetahui artinya ya. Kecuali kalau orang udah tahu artinya katanya, kemudian arti itu harus menyambung lafaz dengan lafaz itu harus dilaksanakan. Contohnya, fawailul lil musallin katanya gitu ya. Ya, neraka wel tempatnya orang-orang sholat. Nah itu kan mustahil. Harus disambung fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel itu tempatnya orang-orang yang suka melupakan sholat kan gitu ya. Baru pas katanya gitu. Begitu. Jadi hampir sama dengan tadi, tapi perbedaannya kalau tanda wakaf kan hukumnya hanya satu ya. Tidak begini ya. Kalau tadi cara membaca ta'awud dan basalah kan ada beberapa versi ini. Kalau wakaf, tanda wakaf ya harus, ya boleh dikatakan cuma satu. Tetapannya ya ada mul wakaf, atau kip, atau sholat dan sebagainya begitu. Oke, Pak Imtum. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi? Bang Wedok, Ibrahim. monggo. Pak Kiai, maaf mau tanya ini tentang bagaimana umpamanya kan tadi ada 4 kriteria. Nah, bagaimana ketika di 4 kriteria ini diterapkan dalam satu majelis. Contoh satu majelis ini, contoh ketika 5 surat pendek saja, 5 surat pendek. Yang pertama ta'ud dan basmalah dan surat itu Disambung. disatukan, iya, di wasol-wasol. Tahap kedua dipisah-pisah gitu. Intinya dari kalau kita baca Quran yang satu halaman itu di 4 kriteria ini diterapkan, bisa apa harus satu-satu? Jadi kalau dalam forum majelis ya, majelis dakwah ya, majelis zikir, dan di kalangan orang-orang yang banyak mengerti tentang ilmu tajwid ya, boleh aja, boleh 4 cara dibaca, dan ketika waktunya memungkinkan boleh, membuktikan bahwa ilmu Allah sangat luas ya. Dan ketika ada orang yang membaca begini-begini, akhirnya kan orang tidak mudah menyalahkan ya. Soalnya ada orang, jadi apalagi kalau mengimami tarawih itu biasanya ada orang yang langsung kayak dari ayat 1 sampai 7 ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in sampai waladhdallin gitu ya. Ada orang yang mengatakan kok kayak gitu sih. Nah, sebenarnya boleh waslul kulli ya. Mewasolkan dari ta'awud, basmalah dan surat semua sampai selesai boleh kan itu ya. Kalau orang enggak ada tidak Oke, Kang Ali Anwar ini namanya ya.
Kang Ali Anwar ya, boleh ya kalau untuk diterapkan dalam forum umum boleh. Kecuali forumnya orang yang nggak ngerti-ngerti ya, orang yang kampung-pung yang nggak tahu tentang bacaan Al-Quran, kita baca ayat gitu, karena mereka jadi bingung. Kalau di kalangan cendekiawan, kalangan santri yang malah tambah bagusnya, akhirnya mereka cenderung untuk mengungkap, untuk mempelajari, untuk menanya dan sebagainya kan gitu ya. Seperti saudara-saudara pada hari ini bertanya tentang itu kan. Iya, iya, iya. Terima kasih Ustaz. Oke, ya. Bertanya, ya, Mangga. Siapa lagi? ya, Nur Hadin, Nur Hadi. Nur Hadin. Nur Hadid, cahaya besi ya Nur Hadid. Wow. Ini mau bertanya, bagaimana hukum membaca basmalah dalam surat At-Taubah? Itu apakah mutlak haram atau bagaimana, Pak? Dan pendapat para ulamanya bagaimana? Oke. Kalau dalam surat At-Taubah atau Al-Baro'ah, jumhur ulama sepakat melarang untuk membaca basmalah di awal surat. Kalau di tengah surat atau akhir surat boleh. Namun itu juga yang sebaiknya jangan. Dan mengapa ada larangan? Karena di dalam surat itu mengandung Allah kasih sayang kepada orang musyrik, orang kafir, orang munafik dan sebagainya. Sedangkan kasih sayang Allah itu sebenarnya ya untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir hanya di dunia. Kalau dibaca ya Bismillahirrahmanirrahim aja, Ar-Rahimnya jangan. Makanya sepakat jumhur ulama tajwid mengatakan tidak boleh membaca basmalah di awal surat. Dan ada alasan-alasan yang lain ya, alasannya ketika pada waktu itu Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis, kemudian ada semut-semut pada berbaris suruh masuk ke dalam lubang-lubang dan kemudian itu dipindahkan di dalam surah An-Naml. Makanya dalam surah An-Naml ada 2 surat ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah itu dilarang. Yang sangat dianjurkan baca ta'awud, berlindung. Berlindungan kepada orang jahat, kepada setan, kepada siapapun. Tapi jangan mencurahkan kasih sayang kepada orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Kan itu ada pengingat ya bagi kaum Nahdiyin atau orang-orang pondok pesantren ketika kita membaca dalam surah Al-Baro'ah atau surat Taubah itu di samping kiri ya di lembaran pertama ada tulisan ta'awud yang panjang yang berbunyi a'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa lirrasulihi wal mu'minin. Yang artinya a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, min syarril kuffari, dari kejahatan orang-orang kafir, wa min ghadabil jabbar, dan dari penindasan orang-orang yang menindas. Al-izzatu lillahi, kemuliaan itu milik Allah, wali rasulihi, dan milik Rasulullah, walil mu'minina, dan orang mukmin. Jadi dianjurkan bahasa itu, kemudian langsung baro atau minallah begitu ya. Oke ya. Fahimtum Kang Ali Anwar P26. Aku terus. Fahimtum. Nah, Ya, itu adalah mutlak haram atau gimana? Bagaimana? Dilarangnya itu mutlak haram atau gimana? Atau misalkan kita lupa gitu, baca aja langsung baca Bismillah gitu. Kalau lupa tidak ada. Kalau lupa tidak berdosa ya. Kalau kita udah mengetahui dilarang membaca basmalah, kita ingat wajib meninggalkan baca basmalah ya. Tapi kalau lupa, walaupun kita udah tahu, lupa, saking asiknya baca basmalah juga tiap surat ya gitu.
Begitu. Jadi menurut para mufasir itu dilarang, ya kalau dilarang kan boleh dikatakan haram. Haram itu dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Kita kan cari pahala. Tinggalkanlah baca basmalah ketika di awal ayat dari surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Begitu. Mas Ndoro Ali Anwar. Iya. Makasih Pak. Ya. Oke. Wong ganteng. Ke materi berikutnya. Jadi sebenarnya hari ini 2 materi, yaitu materi tentang hukum al atau hukum alif lam ta'rif al. Hukum alif lam. Alif lam atau al itu terbagi menjadi 2. 1 al-qamariyah, nomor 2 adalah al-syamsiyah. Al-qamariyah adalah alif lam yang menghadapi huruf-huruf qamariyah. Huruf-huruf qamariyah jumlahnya ada 14 ya. Dan al-qamariyah itu dibacanya tegas, jelas ya, lantang. Pokoknya jelas, yang namanya rembulan ya. Kalau kita melihat rembulan kan jelas ya, dari bumi ini melihat, waduh di atasnya itu ada hitam-hitam, kata orang zaman dahulu nyitowok katanya. Nyitowok lagi mangku kucing katanya orang zaman dahulu bilangnya. Untuk menghibur anak-anak, padahal sih enggak, itu kan bulan ya. Dilihat kan jelas. Makanya cara membaca al-qamariyah harus jelas. Qamariyah itu artinya jelas rembulan. Kalau samsia, yang kedua itu al-samsia, dibacanya tidak jelas, remeng-remeng kayak kita melihat matahari. Melihat matahari kan silo, remeng-remeng, ada apa di dalam matahari itu adanya silo. Makanya cara membacanya jangan jelas, samar-samar, dan ada tasdidnya. Huruf-huruf qamariyah ada 14, kumpul dalam lapan ibni hajjaka wa khob aqimah. Ibni hajjaka wa khob aqimah. Kalau kita hitung hamzah, ba, khin. Ingat ya, kalau dalam ilmu tajwid dan ilmu sorof, yang namanya alif jangan disamakan dengan hamzah. Kalau alif itu selamanya mati ya. Dan alif itu adalah tidak berharokat. Kalau hamzah ada 2 macam, hamzah koto, hamzah wasol. Hamzah koto yang bisa hidup ya, kalau hamzah wasol yang di tengah-tengah mati ya. Makanya cara menghitung huruf hijaiyah, ketepatan bagian pertama adalah huruf-huruf qamariyah, dihitungnya 1 hamzah, jangan alif ya. Kalau alif kan huruf mad ya. Hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kho, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Semuanya 14. Di mana ada huruf al menghadapi salah satu daripada huruf-huruf ini, maka wajib dibaca jelas. Contohnya al ummatu, al buk'atu. Nah itu kan al ketemu dengan hamzah, al ketemu dengan ba ya. Apalagi al ghomamu, al ketemu dengan ghin. Al hafidhu, al ketemu dengan ha. Al jabbaru, al ketemu dengan ba. Al katibu, al ketemu dengan kaf ya, sampai seterusnya. Contoh-contohnya banyak ini di sini ya. Dan yang kedua al samsiyah, yaitu al yang bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Huruf qamariyah juga ada 14. Jadi semua huruf Al-Qur'an itu jumlahnya 28 dibagi 2. Milik pertama adalah miliknya Nok Qamariyah. Nok Qamariyah
Dan milik yang kedua nok samsia atau neng samsia. Nok komaria ada 14, nok komaria pun ada 14. Nah ini samsia dihitungnya awal hurufnya, awal lapatnya. Tib summasil rohman tapus tib dani'am dasu adon nin sursari panil karom. Tib 1 to summa ta sil son rohman ro tapus ta sampai seterusnya. Jumlahnya 14 surat. Hasil Makanya ini namanya al-samsiyah. Bacaannya tidak boleh jelas. Harus pelan-pelan, harus samar-samar. Oke, saya rasa untuk materi yang kedua udah paham semua ya, karena ini udah dari mulai SED juga atau MI udah belajar ya. Ada yang ya, silakan tinggal pendalaman perkembangan. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Ustaz. Ada apa? Ada. Ustaz izin bertanya ya. Oke. Tugasnya sampai alif Ya. tugas resumnya sampai alif lam apa hanya isti'adzah dan basmalah aja? Jadi resumnya ya isti'adzah dan basmalah, kemudian yang untuk videonya tentang al-samsiyah, cara melapat-lapatkannya ya. Jadi Bapak yang nilai cara melapatkan al-qamariyah sesuai dengan kaidah tajwid atau tidak ya. Al-samsiyah misalkan al-ardu, ar-rahmat, ada yang ar-rahmat, al-rahmat bahasanya, nanti akan Bapak kurangi gitu ya. Misalkan ar-rahmat aja bacanya al-rahmat ya. Misalkan al-masjidu, benar ya. Kemudian ada lagi ar-rahim, baca al-rahim ya. Nah itu adalah salah, nanti kan caranya itu. Makanya perlu di video menilainya. Kalau resum itu aja ta'awud dan basmalah ya. Isti'adzah dan basmalah meresum ya. Kemudian videonya itu cara melapatkan al-qamariyah dan al-samsiyah. Nanti masing-masing huruf 2 contoh ya. Misalkan huruf za, azadu dan azinatu gitu ya. Ketika misalkan huruf shin, ashimalu, asyadadu gitu ya. Jadi tiap huruf 2 contoh. Jadi al-qamariyah berarti bikin contohnya 28 ya, karena tiap huruf 2. Kemudian al-samsiyahnya juga tiap contohnya 28 karena tiap huruf 2 contoh gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak bertanya, selamat mengerjakan tugas resum. Lihat perintahnya yang tertulis dalam portal akademik ya. Dan sekarang barangkali saudara-saudara mau pada ziarah kubur ya, menyambut Ramadan, barangkali mau ngirim mertua ya, atau ngirim bakal mertua. Jadi siap-siap yang ngirim bakal mertua. Ada nggak yang belum kawin ini? Ada Pak, hadir Pak. Pak Kospa. Ada. Oh Ragib, belum kawinan ya, belum? Oh, saya masih muda, Pak. Masih berjaka ting-ting ya? Berjaka ting-ting. Ya, barangkali mau ngirim bakal mertua, mau silaturahim, mau ziarah kubur ya.
Silakan Bapak, mohon maaf ya, mau puasa biar kita puasanya itu lancar, sehat jasmani dan rohani, panjang umurnya, banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Kita doa ya, bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama, Pak. Mohon izin, Mbak Yai. Tilawatil Quran wa zin akhlaqana bi jahil Quran wa zin amalana bi dzikril Quran wa bayyana bi barakatil Quran wa nawir abdarana bi nuril Quran wa najjina minan nari bi karomatil Quran wa khilal jannata bi syafaatil Quran. Allahumma shalli Quran lana fid dunya qarina bil qabri munisa bil qiyamati syafi'ah wa ala sirati nuratil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna min ma nasina wa alimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma fas'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarrukuna min ba'dihi tabarrukun masuma. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Khabir ya Fattah ya Razzaq. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa warzuqna wa anta khairur raziqin. Farzuqna wa anta khairur raziqin. Farzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Istajib lana. Silakan dipotret dulu. Nggih, Dipoto. nyuwun sewu, nyuwun pangapunten Mbak Yai. Ya. Sudah dikirim di Nyuwun grup, Pak. wekdal, mohon izin waktu untuk musyawarah sebentar.